doa untuk mayit yang datang dari Nabi itu lebih utama, dan yang lebih utamanya lagi adalah dengan kalimat Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Du'aun adalah doa limayyitin, untuk mayit. Bihususi, dengan khusus doa untuk mayit. Walau tiplan, walaupun anak kecil. Binahwi Allahumma gfir lahu, dengan seumpama lafaz Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, kasihanilah dia. Ilah ba'da salisatin, setelah takbir yang ketiga. Fala yajib, maka tidak cukup apa doa ba'da ghairiha, setelah selain salisah, qat'an pasti. Wa yusanu, disunatkan apa yusira, memperbanyak, minad du'ai, dari doa lahu untuk mayit. Wa ma'suruhu, dan itu doa yang ma'sur, datang dari Rasul, afdalu, adalah lebih utama. Wa ulahu, dan yang paling utamanya itu ma'sur, ma adalah sesuatu rawa meriwayatkan mas siapa muslimun anhu, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa itu ma rawahu Muslim, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamhu, kasihanilah aku, kasihanilah dia, maaf, wa'fu, maafkanlah anhu, dari itu mayit, wa'afihi, sejahterakan itu mayit, wa akrim, muliakanlah nujulahu, turunnya mayit, wa wasi, dan luaskanlah madkhalahu, tempat masuknya mayit, wagsilhu, dan mandikanlah itu mayit, bil mai, dengan air, wassalji, dan salju, wal barodi, dan dingin, wanakihi, dan bersihkanlah itu mayit, minal khotoya, dari dosa, kama, sebagaimana yunakku, dibersihkan apa saubu, baju, al abyadu, yang putih, minad danasi, dari kotoran. Wa abdilhu, gantikanlah mayit, daron, rumah, khairon, yang lebih baik, min darihi, dari rumahnya, wa ahlan, dan keluarga, khairon, lebih baik, min ahlihi, dari keluarganya, wa jaujan, pasangan, khairon, lebih baik, min jaujihi, dari pasangannya, wa adkhilhu, masukkanlah itu mayit, al jannata, akan surga, wa'idhu, lindungilah itu mayit, min adzabil qabri, azab kubur, wa fitnati, dan fitnah kubur, wa min adzabin nar, dan dari azab neraka, wa yajidu, dan menambah mayit, aman alitas mayit, nadban, sunat. Allahumma, ya Allah, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, Allahumma gfir, ampunilah hayyina, bagi yang hidup dari kami, wa mayyitina, dan yang mati dari kami, ila akhiri, sampai akhirnya itu doa. Wa yaqulu, berkata man pitipli, pada anak kecil, mahada, beserta ini, Allahumma ya Allah ij'alhu, jadikanlah dia purutan, peninggalan, liabawaihi, bagi kedua orang tuanya, wasalapan, dan generasi berikutnya, wa zuhran, penyimpanan, wa iddatan, nasihat, itibaron, pelajaran, syafi'an, yang memberi syafaat, wasakil, beratkanlah bihi, dengan ini anak, mawajinahuma, timbangan kedua orang tuanya, wa afrig,
tuangkanlah sabro kesabaran ala qulubihima atas hati keduanya, wala tabtinhu jangan kau uji keduanya ba'dahu setelah dia, wala tahrimhuma dan jangan kau halangi keduanya ajruh akan pahalanya. Qala berkata siapa Syuna, walaysa tidaklah apa qauluhu ucapan orang Allahumma ja'alhu furutan ila akhirih sampai akhirnya doa, mughniyan adalah yang mencukupi anid du'ai dari mendoakan lahu bagi itu tiplen di annahu karena sesungguhnya Allahumma ja'alhu furutan du'aun bil lazim, doa dengan lafaz yang lazim, wahwa itu doa dengan lazim la yakfi tidak cukup, li'annahu karena sekulukuan idza lam yakfi di mana tidak cukup apa doa lahu bagi mayit bil umum as-syamil yang meliputi kulla fardin setiap bagian, fa'aula maka lebih utama hada ini, wa yu'annasu dimuanaskan apa domairu domir bil unsa pada perempuan, waju dan boleh apa tadzkiruha memuzakarkan domir bi'iratil mayit dengan bermaksud kepada mayit awis syahsi atau orang, wa yaqul dan berkata man bi waladi zina pada mayit anak zina, Allahumma ja'alhu furutan li ummihi, wal murad yang dimaksud bil ibdali dengan kalimat wabdilhu gitu ya, bil ahli wa zauzah adalah ibdalul awsafi menggantikan sifat ladzawati bukan zat liqaulihi ta'ala alhiqna bihim alhaqna bihim zurriyatahum, kami ikutkan kepada mereka zuriatahum turunan mereka, wali khabari Tabarani hadis Imam Tabrani wa ghairihi inna nisa'al jannati sesungguhnya perempuan surga min nisa'id dunya dari perempuan dunia afdalu lebih utama minal huril ain daripada bidadari. Intaha. Rukun sholat mayit yang keenam adalah mendoakan kepada mayit secara khusus walaupun mayitnya itu anak kecil ya, minimalnya dengan Allahumma gfir lahu warhamhu, hafal ya, Allahumma gfir lahu warhamhu, itu minimal mendoakan mayit minimalnya. Nah, mendoakan kepada mayit ini harus dibaca setelah takbir yang ketiga ba'da salisah. Oleh karena itu pala yazi'u ba'da ghairiha qat'an, oleh karena itu tidak sah, tidak cukup membaca doa kepada mayit di selain setelah takbir yang ketiga. Misalnya setelah takbir yang pertama, setelah takbir yang kedua, setelah takbir yang keempat, harus dibaca itu doa kepada mayit setelah takbir yang ketiga. Ya. Kemudian wa yusannu ayyuksira minad du'a ilahu, disunatkan untuk memperbanyak doa kepada mayit. Ya, nah doa di sini boleh apa saja, tapi wa ma'suruhu afdol. Doa untuk mayit yang datang dari Nabi itu lebih utama, dan yang lebih utamanya lagi adalah dengan kalimat Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nujulahu wa wasi mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalaji wal barad wa naqi minal khataya kama yunaqus sabul abyadu minad danas wa abdilu daran min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa jawjan khairan min ahlihi wa adkhilhul jannah wa idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Itu doanya kalau mau dibaca panjang. Tapi Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu itu sudah cukup. Tinggal kita mau singkat doanya atau mau panjang. Ya. Itu.
Kalau mau singkat ya itulah, kalau mau panjang ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa menyolatkan doa mayit. Wah saya mau nggak bisa, nggak mau sholat mayit. Kenapa? Nggak bisa mendoakan mayitnya, panjang kan itu. Nah itu mah yang mau panjang, yang mau pendek kan cukup dengan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Ya, ayo ikut menyolatkan mayit. Mulai sekarang tidak boleh ada istilah nggak bisa mendoakan mayit, harus bisa. Prakteknya, teorinya sudah, prakteknya silakan. Karena ini menyolatkan itu karena jarang, jadi orang kadang-kadang ya lupa lagi ya. Ya, dah. Kemudian wayajidu alain nadban, sunat menambah doa kepada mayit dengan Allahumma gfir lihayyina wa mayyitina, ya, lihayyina wa mayyitina itu tambah, wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhukurina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffau al iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Tambah deui panjang tah, sunat. Sok semuanya ternaon, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fuan wa asimmatullahu min dari terus. Ah ya mah mayit nage miskin, geus we doa nage miskin leutik. Mayitna miskin doa nage diberen Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fuan. Ah ieu mah setengah beunghar ya. Doa nu tadi nu kadua, ieu mah kaya jigana teh gede yang blok nage tambahan di doa nu kan itu ya. Padahal ini nama-nama teuing teh ngahulang cicing. Nggak tahu cara mendoakan mayit. Ya, karena jarang. Ya. Nah, itu sunat dibaca. Wa yaqulu pitipli mahada. Nah, kalau ternyata mayitnya itu anak kecil, baca doa yang tadi tambah Allahumma ij'alhu furutan li abawaihi wa salapan wa dukhran wa izzatan wa i'tibaran wa syafi'an wa sakkil bihi mawajinahuma wa afrigis sabra ala qulubihima wa la tabtanhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Nah itu tambah ya, kalau siapa mayitnya anak kecil belum balik itu. Saya mau ini aja, nggak mau yang tadi, agak itu mau panjang. Yes, kade, hati-hati. Walaisa qauluhu, tidaklah doa yang tadi Allahumma ij'alhu furuton, ya, itu dianggap cukup mendoakan kepada mayit. Nggak cukup. Itu belum cukup kalau doanya Allahumma ij'alhu furuton li abawaihi. Ya, nggak cukup. Sebab Allah baju purotan diabai itu doa dengan yang lazim. Sedangkan berdoa dengan yang lazim itu tidak cukup menurut para ulama. Kenapa? Karena kalau mendoakan dengan yang umum saja tidak boleh. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum, itu kan umum. Apalagi berdoa dengan apa? Dengan yang lazim. Ya. Jadi bukan inti lazim teh. Jadi mendoakan yang pertama tadi Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, baru setelah itu doa khusus kepada anak kecil Allahumma ij'alhu furutan li abaihi, ya gitu, wassalapan wa dukhran wa syafi'an wa i'tibaran wa izzatan. Nah itu baru tambah, jangan itu saja, harus disambung dengan Allahumma gfir lahu. Wa yu'annasud dhamairu fil unsa. Nah bingung ya, ya kumalamun itu kan Allah maghfirlahu kalau mayitnya siapa? Laki-laki. Kalau mayitnya perempuan, domirnya dimuanaskan. Allahumma gfir laha, hu jadi ha, sok loba we, hu jadi ha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha, terus sampai akhir. Ganti domirnya hu dengan ha. Ada saya mah teu pernah ngaji ilmu nahu, teu pernah ngaji masalah domir. Make bisa nge hu, jadi hahu, ya, tuh bisa tuh nah. Dah kalau nggak bisa, boleh dengan Allahumma gfir lahu. Nggak usah kalau tidak bisa, lagi ya,
baiknya domirnya diganti. Seperti tadi Allahumma gfir lahu diganti dengan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, terus sampai akhir. Kalau bisa dari hu dirubah menjadi ha. Tetapi kalau tidak dirubah domirnya dari hu menjadi ha, boleh, nggak apa-apa. Lah kan mayitnya perempuan. Nah, si domir hu itu masuk ke dalam do marjenya kepada mayit atau kepada syahsu. Sekarang Ustaz, ya, si domir itu marjenya kemana? Ke hu, ke mayit. Hu-nya mayit kan kalimat muzakkar, kalimat yang menunjukkan laki-laki. Jadi Allahumma gfir lahu, ya ampunilah mayit, ya, atau syahsu. Kalau syahsu itu umum. Nah, di sini anak-anak yang baru masuk tuh belajar gitu. Saya nanti insya Allah Pak, entah bulan kapan nanti yang baca itu anak-anak kecil di sini. Nanti yang baca Kitabul Mu'in insya Allah nanti anak-anak SMP yang kelas 2 di sini, kelas 3 lah. Ya, nanti Bapak lihatlah gimana santri Al-Musi sekarang itu. Jadi 1 tahun tuh udah bisa baca kitab. Ya, nanti saya suruh baca giliran nanti, baca nak, baca ini, baca ini. Nanti ya, nggak sekarang. Sudah ada yang pinter kelas 1 nih, ada kelas 1 hebat. Dia ngaji orang lain 2 bulan, dia 2-3 minggu beres. Tiap tahapan-tahapannya cak cak tak 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 gitu. Pinter. Ya, anak kelas 7 nih. Bisa melampaui anak-anak yang kelas 9. Ya. Dah. Itu nanti. Wa yaqulu, dan berkata pi waladi zina, berkata pada anak yang zina. Nah, anak yang zina nih. Oh, imacana budak kasih tina zina kumaya. Doana Allahumma ja'alhu furutan li ummihi. Nisbatnya bukan li abawaihi tapi li ummihi, kepada ibunya. Duh, itu ya nasib anak zina teh. Jadi terpotong, tidak ada nasab kepada siapa? Kepada bapak. Makanya dikatakan innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Fahisyah, perbuatan keji, wa sa'a sabila, seburuk-buruknya jalan. Gimana yang disebut kejinya itu? Sampai-sampai anak itu tidak punya bapak. Coba secara agamis, bisa jadi secara biologis ya, tapi secara agamis tidak punya. Makanya nasabnya kepada ibu, nggak ada bin ya, itu. Nah, ini makanya sangat dilarang tuh begitu. Kasihan nanti anaknya. Domba masih ada turunan mana ya? Domba ya, domba Garut tuh ayat turunan, iya mah turunan domba Garut, iya mah turunan domba naon kali gandu. Nah, iya mah domba Wanayasa, iya beda ya. Ayat turunan domba. Tapi kalau anak hasil perjinahan itu nggak ada turunannya, ya putus. Makanya disebatkan kepada ibunya. Wal muradu, itu yang dimaksud bil ibdal. Yang dimaksud dengan bil ibdal tadi kan wabdilhu daron min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa jaujan khairan min jauji. Gantilah ya, ya Allah, gantilah keluarganya, gantilah istrinya, gantilah apa? Keluarga. 3 ya. Gantilah keluarganya. Nah, ini yang dimaksud ganti-ganti ini ganti apa? Apakah nanti dia punya istri yang lain? Kemudian ketika harus diganti keluarganya, nanti anak-anaknya itu lain. Ya kan tadi wabdilhu daron minda rihi, gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik, gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, gantilah pasangannya dengan pasangan yang lebih baik. Berarti kalau begitu nanti nih ini secara
tekstual dulu ya. Berarti nanti orang itu ketika di akhirat tidak akan lagi bertemu dengan istrinya, tidak akan lagi bertemu dengan anaknya. Gitu kan? Kalau kita pahami doa itu secara tekstual. Nah, perlu kita ketahui yang diganti di sini bukan fisiknya, tetapi yang dimaksud diganti adalah sifat-sifatnya. Jadi sifat buruk anak itu ketika dia nanti berbarengan dengan orang tuanya di surga hilang. Sifat buruk istrinya atau suaminya ketika di dunia saat sama-sama masuk ke dalam surga itu dirubah menjadi sifat yang baik 180 derajat. Kenapa? Karena nanti anak dengan ibu, anak dengan bapak akan bertemu kembali. Nanti akan berpasangan kembali. Si A nikah dengan si B. Nanti di akhirat akan bertemu lagi, menyatu lagi. Ya, anak-anaknya juga akan menyatu lagi. Sebagaimana firman Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami ikutkan nanti ya mereka itu dengan pas apa turunan mereka. Jadi bapak ibu akan bertemu dengan anak. Jadi kami ikut sertakan kepada orang tua tersebut dzurriyyatahum, turunan-turunan mereka. Ya, paham? Jadi yang diganti itu bukan apanya, bukan fisiknya, zatnya, tetapi sifatnya akan diganti. Satu tah berdasarkan firman Allah. Yang kedua berdasarkan hadis. Sesungguhnya wanita surga itu diisi oleh wanita-wanita yang ada di dunia dan diisi oleh hurul ain, bidadari. Tetapi secantik-cantiknya, sehebat-hebat itu bidadari tidak akan bisa mengalahkan wanita dunia yang solehah. Andai kata istri-istri kita ini solehah, masuk ke dalam surga, nggak ada apa-apanya itu bidadari. Yang mana bidadari itu dikatakan cantiknya itu kalau kita berhadap-hadapan, ya, itu seperti cermin. Jadi di tubuh itu badan kita tergambarkan. Kalaupun minum itu air kelihatan di tenggorokan, seret, saking ku herang-herang, ya. Saking gue herang-herang nak, wilih kabinet, masya Allah. Kalau tersenyum kena itu bagaikan cahaya lebih daripada kemilaunya cahaya matahari. Satu biji rantai perhiasan bidadari surga kalau harus dimunculkan di atas langit bertarung dengan cahaya matahari akan mengalahkan cahaya matahari. Itu bidadari. Ya. Paham? Bahkan ketika Nabi kedatangan seorang nenek-nenek, ya Rasulullah, ya, nanti nenek masuk ke surga nggak? Wah, nenek malah suka surga, nek. Wah, nenek mau malah suka surga. Waduh, etah ini naon tah nangis. Aduh, nenek teh malah suka surga. Nya, nenek mau malah suka surga. Pada umumnya nenek mau malah suka surga. Curik balik ketemu dengan Aisyah. Kenapa? Tadi saya bertanya kepada Rasulullah, katanya nenek-nenek nggak akan masuk surga. Wah, gitu ya? Iya, nenek sedih. Ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, apakah engkau tadi berkata sedih? Ya Rasulullah, itu ada nenek nangis. Kenapa? Setelah mendengar sabda engkau yang mana? Itu katanya nenek-nenek tidak akan masuk. Emang iya, nenek-nenek nggak masuk. Terus gimana dengan nenek itu? Nah, si nenek itu nanti akan di-upgrade. Aduh. Inna angsa'hunna insa'a, dan faja'alnahunna abkara, disetting lagi, di-upgrade. Waduh. Jadi glowing ya. 70 jadi 17 tahun. Abkar. Uroban atroba. Abkar itu kan perawan. Uroban atroba, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, kisaran usia 17 sampai 20 tahun. Dan itu perawan terus, mau jadi janda.
Moal abkar terus moal ngolotan. Jadi nini kumaha tuh nenek tengke tak suka surga teh robah jadi ngora deui muda lagi tapi tetap fisik nenek kos ieu. Nah kan sok diaredit enak tak eta editan teh eta mah gambaran dunia dieditkan kulitna nu tadinya kerip kamari kan sok aya app paste nya kitu nya sok dimain-mainkeun geuning dijanggotan ieu itu bisa dimudakeun sret ngan aya nu pantes jadi ngora deui teh lucu gitu nya. Aya deui anu teu itu bisa digitukan. Jadi fisiknya tetap cuma sifatnya nu jelek jadi tampan ya, nu jelek jadi cantik ya, secara fisik. Nah terus apa lagi ya, sifat-sifatnya pun dulu di dunia sering bertengkar istri dan suami itu, dikit-dikit marah suaminya, marah istrinya, marah sampai-sampai piring salosin saminggu beak. Kenapa? Ngarapung peng, suaminya nebrangin piring set, istrinya ambil gelas peng gitu, kompor gas sabulan hiji beak banting-bantingkan. Aduh tapi awet etah boga anak tapi ka 10 ya kan. Gimana nanti namanya orang Islam pasti kan akan masuk surga ya, yakin kan? Yakin, ahli sunnah wal jamaah orang mukmin akan masuk ke dalam surga. Nah perangai-perangai itu akan hilang ya. Dulu istrinya sering dengki, dulu istrinya ini ya ghilan ikhwana jadi bersaudara, dicabut dendamnya, dicabut amarahnya, dicabut bencinya ya, akan menjadi apa? Benar-benar sakinah. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Nanti kita bahas di dalam Asmaul Husna al-Mu'min. Sakinah, tenang, adem, tenteram. Moal aya pasnya. Ya, andai kata punya istri 1, 2, 3, 4 ribut eta nu muda jeung nu tua, nu kahiji, nu kadua, nu katilu, nu kaopat. Rame terus. Ya. Cenah alakur ieu mah cenah isi pertama, kedua, ketiga teh akur. Bakal disarupakeun saakur-akurna ge. Ya, walaupun seakur-akurnya itu pasangan aya wae ghillan. Ya, rasa ketidaknyamanan, rasa cemburu ada aja. Cuma dicabut sifat-sifat itu. Nah, jadi jangan terlalu apa? Ya, jangan terlalu berambisi untuk berdampingan dengan bidadari. Ya, gimana? Jangan terlalu kita berambisi untuk itu. Sekarang berambisilah bagaimana istri kita, anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang nanti akan menjadi pendamping setia. Ya, nah itu beres taminal hula.